Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Apriyunita, NIM 20020306. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas yaitu tentang kuis tentang fluida, statis, dan dinamis. Nah, ini apa itu fluida? Fluida adalah segala jenis zat yang mengalir seperti air dan udara. Nah, fluida ini terbagi menjadi dua, ada fluida statis dan dinamis. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang fluida statis. Nah, fluida statis ini adalah zat alir dalam keadaan diam. Nah, di sini kita akan mempelajari hal yang akan kita pelajari di fluida statis ada 3, yaitu ada hukum pokok hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu hukum pokok hidrostatis. Nah, hukum hidrostatis ini menyatakan bahwa tekanan hidrostatis di semua titik yang terletak pada suatu bidang mendatar di dalam suatu jenis zat cair besarnya sama. Nah, dengan tekanan hidrostatis ini adalah sama dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H. Maka dari itu persamaannya adalah PA sama dengan PB, yaitu sama dengan Rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2. Kita mempunyai soal yaitu seekor ikan berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg meter kubik dan gravitasi adalah 10 meter per sekon, maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan sebesar. Nah, kita di sini diketahui hanya adalah 10 meter, untuk rho-nya adalah 1000 kg. Nah, untuk gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Ditanya di sini adalah rho A. Nah, untuk jawab adalah rho A sama dengan Rho dikali G kali H. Nah, untuk Rho-nya adalah 1000 kg. Nah, untuk gravitasinya adalah 10 meter per sekon kubik, dan untuk ketinggiannya adalah 10 meter. Nah, kita kan mendapatkan 10 pangkat 5 Rho A. Inilah hasil akhirnya. Jadi kita tekanan hidrostatis yang dinamikan sebesar 10 pangkat 5 Rho A. Nah, untuk yang kedua ini adalah hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini berbunyi, jika dalam sebuah sistem fluida yang tertutup diberikan tekanan tersebut disalurkan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, persamaan hukum Pascal ini adalah P1 sama dengan P2 atau F1 per F2 sama dengan A1 A2. Ini kita mempunyai contoh soal hukum Pascal, yaitu dongkrak hidrolik memiliki luas penampang masing-masing 0,04 meter kubik dan 0,10 meter kuadrat. Apabila gaya masukan adalah 5 Newton, berapakah gaya keluaran maksimum? Nah, di sini kita ketahui A1-nya adalah 0,04 meter kuadrat, untuk A2-nya adalah 0,10 meter kuadrat, dan F1-nya adalah 5 Newton. Nah, di sini ditanya adalah F2. Nah, kita masuk persamaannya, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, untuk F1-nya adalah 5 Newton per, untuk A1-nya adalah 0,04 meter kuadrat. 0,04 meter kuadrat sama dengan, untuk F2-nya belum diketahui, maka F2 per A2-nya adalah 0,10 meter kuadrat. Nah, di sini 5 per 0,04
0,4 meter kuadrat ini adalah kita dapatkannya adalah 125 sama dengan F2 per 0,10 meter kuadrat. Nah, kita pindah luaskan F2 sama dengan 125 dikali 0,10. Nah, untuk F2-nya adalah kita mendapatkan 12,5 Newton. Nah, jadi untuk gaya keluaran maksimumnya adalah 12,5 Newton. Nah, di sini kita masuk yang ketiga, hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini berbunyi jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, maka benda itu akan mendapatkan gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Nah, untuk persamaan hukum Archimedes ini adalah WF sama dengan WU dikurang FA, atau dengan FA sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda. Ini kita sebuah benda volume 0,5 meter kubik. Nah, untuk volume bendanya adalah 0,5 meter kubik. Nah, untuk gravitasi adalah 10 meter per sekon. Nah, untuk rho-nya adalah 1500 kg. Nah, kita masukkan ke rumus. Untuk rho-nya adalah 1500, untuk gravitasinya ada 10. Nah, untuk volume bendanya adalah 0,5 meter kubik. Nah, untuk hasilnya kita akan mendapatkan 4500 Newton. Nah, di sini kita akan melihat keadaan benda. Nah, keadaan benda di fluida melayang itu, benda seluruhnya tercelup ke dalam fluida tetapi tidak menyentuh dasar fluida. Nah, ini bisa rho benda sama dengan rho air, jadi balance. Nah, untuk keadaan benda tenggelam, benda seluruhnya tercelup dalam fluida dan menyentuh dasar fluida. Ini jadi di sini rho bendanya lebih besar daripada rho air. Nah, kalau keadaan fluida mengapung, benda tidak seluruhnya tercelup di dalam fluida, atau artinya rho benda lebih kecil dari rho cairan. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu fluida dinamis. Fluida dinamis ini mekanika fluida yang mempelajari fluida bergerak. Nah, fluida ini juga terbagi dengan ada dua, yaitu kontinuitas dan Bernoulli. Nah, untuk bunyi dari kontinuitas ini adalah pada fluida yang tidak termempatkan, hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penampang wadah selalu konstan. Nah, untuk persamaan kontinuitas ini adalah Q1 sama dengan Q2 A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, di sini kita mempunyai jika luas penampang A1 sama dengan 10 cm kuadrat dan A2-nya adalah 4 cm kuadrat dan laju zat cair V2-nya adalah 4 meter per sekon. Nah, kita diketahui A1-nya adalah 10 cm, A2-nya 4 cm, dan V2-nya adalah 4 meter per sekon. Nah, untuk yang ditanya adalah V1. Nah, untuk rumusnya adalah kita jawab A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, untuk A1-nya adalah 10 cm kuadrat dikali V1 sama dengan, untuk A2-nya adalah 4 cm kuadrat dikali, untuk V2-nya adalah 4 meter per sekon. Nah, 10 cm kuadrat V1 sama dengan 16 meter per sekon. Nah, untuk V1-nya kita pindah ruaskan, jadi kita bagi dapat 1,6 meter per sekon. Nah, yang kedua ini adalah hukum Bernoulli.
tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Nah, untuk persamaannya adalah P1 sama dengan ditambah 1/2 rho V1 dipangkatkan 2 ditambah rho dikali G dikali H sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 dipangkatkan 2 ditambah rho dikali G dikali H. Ini kita mendapatkan A1 nya adalah 10 meter kuadrat, A2 nya sama dengan 5 cm kuadrat, dan untuk H1 nya adalah sama dengan 0, H2 60 cm, kita jadikan meter menjadi 0,6. Nah, untuk V1 nya adalah 2 meter per sekon, untuk gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk P1 nya adalah 40 kPa. Nah, kita jadikan PA menjadi 40.000. Nah, untuk rho airnya adalah 1000 kg meter per kubik. Nah, kita mencari untuk V2 nya dengan persamaan, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, untuk A1 nya adalah 10 kali 2 sama dengan 5 dikali V2. Nah, kita kalikan, ini mendapatkan 20 sama dengan 5 V2. Nah, kita pindah ruaskan V2 sama dengan 20/5. Nah, dapat hasilnya 4 untuk V2. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan dari hukum Bernoulli, yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah 1/2 dalam kurung rho G dipangkatkan 2 ditambah P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah PG rho G pangkatkan 2. Nah, kita masukkan ke rumus 40 A ditambah 1000 dikali 10 dikali 0 ditambah setengah 2 dipangkatkan 2 ditambah P2 nya belum ada P2. Untuk rho nya tadi adalah 1000 dikali 10 kali 0,6. Kita lanjut aja di sini, ditambah setengah dikali 4 pangkat 2. Nah, sama dengan dapat 40.000 ditambah 2000 sama dengan P2 ditambah 6000 ditambah 8000 sama dengan P2 42.000 dikurang 14.000 karena kita pindah ruaskan menjadi kurang. Nah, kita dapatkan 28.000 PA. Kita jadikan ke PA, jadi dapat 28 kappa. Terima kasih, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kata saya yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.